Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 semester 1 bersama Pak Pujito. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan belajar bersama tentang teks pidato persuasif. Kompetensi dasar pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tentang 31, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian nanti selesai pembelajaran ini, yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan struktur teks pidato persuasif, dan yang kedua, menelaah struktur teks pidato persuasif. Anak-anak, kalian pasti memiliki banyak pertanyaan terkait dengan pidato itu. Mungkin ada yang bertanya, apa sih pidato itu? Mungkin juga ada yang bertanya, apa sajakah yang disampaikan dalam berpidato itu? Nah, sebagian mungkin tidak di antara kalian ada yang sudah tahu pidato itu apa, kemudian apa sajakah yang disampaikan dalam pidato. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tentang itu. Anak-anak, bahwa yang dinamakan pidato secara umum itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata kepada banyak orang atau kepada khalayak. Itu pidato. Sedangkan pidato persuasif yaitu pidato yang bertujuan untuk meyakinkan kepada banyak orang. Meyakinkan di sini bisa mempengaruhi, bisa membujuk, mengajak agar banyak orang melakukan sesuatu. Itu intinya persuasif. Contoh, ketika ada orang berbicara yang tujuannya mengajak orang untuk menjaga lingkungan, itu sudah dikategorikan pidato persuasif. Misalnya lagi, ada orang berbicara yang pada intinya mengajak agar orang menjauhi narkoba, itu juga pidato persuasif. Di masa pandemi seperti ini, banyak orang berbicara mengajak orang untuk menaati protokol kesehatan. Itu pun termasuk pidato persuasif. Dan masih banyak yang lain. Bagaimanakah cara memersuasi itu? Anak-anak, ketika kita nanti akan melakukan pidato persuasif, cara memersuasi atau cara meyakinkan itu ada 3 pendekatan. Yang pertama etika, yaitu apabila di dalam pidato itu menggunakan pertimbangan baik buruk, kesopanan, ataupun moral. Itu berarti persuasi dengan menggunakan dasar etika. Yang kedua, boleh juga kalian nanti memersuasi dengan menggunakan pendekatan emosi, yaitu dengan cara menggugah perasaannya. Bagaimana agar mereka mau melakukan sesuatu itu, tapi perasaannya yang digugah. Kemudian yang ketiga, dengan pendekatan logika, dasarnya adalah menggunakan akal atau nalar. Semua yang disampaikan berdasarkan akal dan nalar, dengan harapan agar orang mau melakukan sesuatu itu. Contoh, berikut ada 3 cuplikan kalimat pidato. Kira-kira 3 cuplikan ini menggunakan pendekatan yang mana? Yang pertama, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Cuplikan pidato ini jika kita cermati, ada bagian coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya. Kalimat ini atau pernyataan ini itu berarti berkaitan dengan emosi.
Contoh kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita itu terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Pernyataan kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas, itu berarti bisa kita kategorikan menggunakan dasar logika, nalar kita. Sedangkan contoh yang ketiga, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Di bagian awal juga ada pernyataan daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa itu menggunakan dasar etika. Jadi 3 pendekatan itu sering kita gunakan untuk memersuasi para audiens atau pendengar. Berikutnya Nana tentang struktur teks pidato persuasif. Secara garis besar, strukturnya hanya ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Bagian pembukaan itu berisi tentang pernyataan posisi, yaitu yang di dalamnya penulis atau pembicara menyampaikan tentang pendapat atau pendiriannya di dalam menanggapi sebuah atau suatu persoalan. Apa pendapat terhadap persoalan itu? Itu pernyataan posisi. Kemudian di bagian isi, yaitu tahap argumen, itu disampaikan tentang berbagai alasan, bukti, contoh, ataupun fakta pendukung yang semua itu digunakan untuk meyakinkan terhadap pendapat penulis atau pendapat pembicara. Itu kategori bagian tahap argumen. Sedangkan yang ketiga penutup berupa penguatan pernyataan posisi, itu berisi tentang simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya oleh penulis atau oleh pembicara. Sedangkan bagian atau unsur di dalam teks pidato, artinya beberapa yang seringkali disampaikan dalam berpidato secara berurutan. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, sapaan penghormatan, ucapan puji syukur. Kemudian yang keempat, penyampaian topik. Yang kelima, pendahuluan, yang di dalamnya ada penyampaian pendapat tadi. Kemudian yang keenam ini tentang inti, yang paling banyak, paling kompleks, karena di sini menyampaikan tentang berbagai argumen. Yang ketujuh, penutup, berupa penguatan atau simpulan. Dan setelah itu dilengkapi dengan ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf, dan biasanya diakhiri dengan salam penutup. Nah anak-anak, sebagai tugas yang harus kalian selesaikan, yang pertama, simak dengan baik tayangan pidato berikut. Setelah kalian menyimak, kalian nanti harus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pidato. Kemudian nanti yang ketiga, melengkapi tabel untuk menelaah bagian-bagian teks pidato. Dan nanti kalian akan saya berikan tayangan sebuah pidato. Namun semua pertanyaan itu atau jawaban-jawaban tadi bisa kalian tuangkan di lembar kerja. Contohnya seperti ini. Kalian nanti bisa mengunduh di classroom kalian. LK sudah kami lampirkan. Menjawabnya di LK boleh atau ditulis tangan boleh tentang 3 pertanyaan. Apa pendapat atau pendirian dari pembicara, kemudian apa argumen dan apa simpulannya. Sedangkan yang berikutnya tentang tabel untuk menelaah bagian atau unsur pidato, mulai dari salam, kemudian sapaan dan seterusnya sampai yang terakhir penutup. Silahkan kalian setelah menyimak pidato, nanti kalian bisa menuliskan apa contoh salam pembukanya, apa contoh kalimat
yang berkaitan dengan sapaan penghormatan dan seterusnya. Itu anak-anak sekalian, sehingga silahkan cermati benar tayangan video supaya kalian bisa menjawab atau menyelesaikan LK-LK tersebut. Silahkan dicermati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Bapak Pujito selaku Bupati Kudus yang terhormat, serta seluruh pegawai Kabupaten Kudus yang saya hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa. Karena rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan banyak terima kasih telah menghadiri acara yang saya bawakan tentang efek penyalahgunaan narkoba di dalam kalangan PNS. Hadirin, kemarin kita sudah mendengar berita di suatu stasiun televisi yang sedang maraknya PNS-PNS kita melakukan tindakan terlarang dengan mengkonsumsi sabu-sabu, ganja, dan yang dikenal dengan masyarakat dengan sebutan narkoba. Saya di sini sebagai motivator sekaligus akan menjelaskan apa sih itu efek narkoba sendiri. Seorang PNS yang menjadi pecandu ataupun mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, efeknya akan berpengaruh pada kinerjanya berkurang, seseorang akan bermalas-malasan, tidak bertanggung jawab, mempergunakan status jabatannya untuk berkuasa, bisa saja terjadi suap ataupun korupsi, dan yang terakhir bisa melakukan perselingkuhan ataupun poligami. Pengertian narkoba sendiri yaitu singkatan dari narkoba, psikotropika, dan yang adiktif, sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan pada pengguna. Efek yang terjadi bila memakai narkoba berlebihan antara lain muntah dan mual, gelisah, sakit kepala, nafsu makan berkurang, timbul khayalan yang menakutkan, dan yang terakhir kejang-kejang. Agar kita tidak terjerumus ke dalam narkoba dengan cara pendidikan dan penyuluhan tentang narkoba sejak dini, menghindari coba-coba, memperkuat keimanan sebagai benteng diri, memperkuat dan mempererat hubungan dengan keluarga, memilih pergaulan yang bebas dalam arti terbebas dari narkoba, dan hindari pintu masuk narkoba yaitu rokok. Apa sih gunanya menghamburkan uang hanya untuk membeli barang benda terlarang yang tidak bermanfaat, tidak berguna bagi diri kita? Masih banyak di luar sana hiburan yang mengesankan, bermanfaat, berguna bagi diri kita. Contohnya liburan dengan keluarga, daripada menghamburkan uang hanya untuk membeli barang benda terlarang yang tidak berguna dan hanya menjadikan hiburan semata sesaat dan tidak menjadikan hiburan yang mengesankan bagi diri kita. Demikian paparan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kejanggalan ataupun kesalahan yang saya perbuat sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Diperkenankan menyanggah, memberi saran, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tadi cuplikan video tentang pidato yang dibawakan oleh kakakmu, dan silahkan video pidato tersebut ditelaah untuk diselesaikan tentang dua hal. Yang pertama tentang isinya berkaitan dengan struktur, dan yang kedua berkaitan dengan unsur-unsur yang disampaikan dalam pidato tadi. Demikian, dan nanti kalau sudah selesai jangan lupa kirimkan hasil kerjamu melalui Google Classroom di kelasmu masing-masing. Demikian anak-anak, selamat belajar, semoga sukses, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.